Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kupas. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah video yang di-upload ke YouTube 2 hari lalu, yang isinya mencoba memframing pembicara kita, Ustadz Musa Kazim, sebenarnya memframing bahwa Ustadz Musa ini adalah takfiri, bagian dari takfiri yang bertakiyah gitulah kira-kira. Dan terhubung dengan ceramah-ceramahnya, dan juga dihubungkan dengan pendiri dan pimpinan dari Mizan Group, Haidar Bagir. Kita akan lihat videonya. Saya juga di sini sambil melihat videonya. Nanti kita menanggapi bersama Ustadz Musa Kazim. Di sini, menurut si pembuat video ini, gerakan Islam cinta Haidar Bagir itu hanyalah kamuflase, dan sebenarnya Haidar Bagir ini juga bagian dari gerakan takfiri orang-orang Syiah. Satu, Ustadz Musa, cirinya adalah menurut mereka, buktinya adalah bahwa Mizan, perusahaan atau penerbitan Haidar Bagir, menerbitkan atau mempromosikan buku dari Allamah Baqir Majlisi, yang menurut akun ini adalah ulama Syiah Iran yang suka mengkafirkan selain Syiah. Bagaimana? Dari situ dulu, poin itu dulu. Ini poin pertama yang mereka sampaikan. Jelas penerbit Mizan itu bukan penerbit Syiah. Adapun sebagian buku orang Syiah diterbitkan, itu sama seperti Mizan juga menerbitkan buku-buku, sebagian besar bahkan 95% buku muslimin yang lain, dan juga buku-buku lain pada dasarnya buku orang barat dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi tuduhan itu tuduhan yang tidak pada tempatnya, karena penerbit yang menerbitkan buku, apalagi yang diterbitkan itu buku yang ditulis oleh Baqir al-Majlisi, tapi bukan yang ada di dalam rujukan video yang dia muat gitu ya. Dia merujuk sebuah video yang dia kutip, dia potong, jadi dimutilasi dari video Said Kamal Haidari, di mana Said Kamal Haidari mengutip Allamah Majlisi, dan Allamah Majlisi di situ disebutkan menyatakan bahwa mereka yang tidak meyakini imamah itu sebagai kafir. Tapi Allamah Majlisi sendiri di dalam buku yang sama menyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masuk surga. Nanti kita akan tunjukkan linknya. Jadi pemotongan yang sadis seperti itu adalah cara yang tidak benar. Satu. Kedua, framing Mizan dan pimpinannya sebagai Syiah dengan menyatakan bahwa Mizan menerbitkan buku tertentu milik orang Syiah itu juga salah. Itu bukan dalil apa-apa gitu. Sama seperti misalnya, bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa kalau Anda pergi ke Korea berarti Anda tidak cinta Indonesia? Apa hubungannya? Nggak ada hubungan itu. Dua hal yang sama sekali berbeda gitu. Anda traveler, ya Anda pergi kemana saja. Yang ada visa yang bisa diberikan visa, kan begitu. Jadi ini dalil dan kesimpulan yang ingin diambil sama sekali jauh panggang dari api dan tidak berdasar. Jadi para pemirsa sekalian, dalam video tuduhan ini mereka mengutip video Said Kamal Haidari yang menjelaskan penjelasan Allamah Baqir Majlisi dalam kitab yang disebut Biharul Anwar, dan kitab ini tidak diterbitkan penerbit Mizan. Yang diterbitkan penerbit Mizan adalah Hayatul Qulub, yang juga karya Al-Majlisi. Nah, tapi yang dibicarakan di bidang tasawuf, tasawuf buku itu, yang dibicarakan oleh buku ini adalah Biharul Anwar yang menyoal soal hadis-hadis. Nah, di situ mereka potong penjelasan
Kamal Haidari yang menjelaskan penjelasan Al-Majlisi, mereka potong di satu titik di mana seolah-olah ulama ini atau Al-Majlisi itu mengkafirkan selain Syiah. Padahal kalau kita lihat video yang secara lengkap yang akan kami nanti cantumkan linknya, jelas bahwa itu penjelasannya belum selesai, dan pada akhirnya nanti Majlisi juga mengatakan bahwa Ahlus Sunnah juga Muslim dan masuk surga gitu. Dan antum juga kan pernah dalam channel kita ini pernah juga membahas soal pendapat Imam Khomeini, Ayatullah Khomeini, yang mengatakan semua masuk surga pada akhirnya. Ya, itu link juga kita akan cantumkan di bawah deskripsi dari diskusi kita ini. Jadi dan Ayatullah Khomeini ulama kontemporer terbesar Syiah, ya, dan paling berpengaruh, ya. Sedemikian sehingga kata-kata dalam video itu yang sudah diulang-ulang itu menunjukkan bahwa orang ini ingin framing, ingin membuktikan sesuatu yang tidak ada. Jadi framing itu kan artinya mengumpulkan sejumlah peristiwa yang tidak berhubungan menjadi seolah-olah berhubungan. Nah, ini adalah cara yang tidak bisa dibenarkan dalam pembuktian. Dan tidak bisa orang membuktikan sesuatu dengan rangkaian peristiwa yang tidak berhubungan. Karena Anda pergi ke dapur dan di dapur terjadi pencurian, maka Anda adalah pencurinya. Perlu pembuktian yang lain untuk menunjukkan bahwa Anda mencuri itu. Gitu. Tidak bisa, itu tidak bisa diterima orang. Karena ada pencurian di dapur dan Anda terlihat di dapur, maka Anda adalah pencurinya, itu gugur dalam mahkamah. Apalagi mungkin waktu pergi ke dapurnya itu dipotong-potong. Gitu. Nah, waktu pergi ke dapurnya misalnya 5 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, pencuriannya terjadinya 10 hari kemudian. Seperti mereka memotong-potong video ini. Nah, itu maksud saya. Apalagi dalam konteks Said Kamal itu pun, kalau kita lihat video panjangnya, kita akan tahu bahwa sebetulnya Said Kamal ingin mengkritisi pola pengumpulan hadis yang tidak selektif sedemikian sehingga orang bisa merujuk hadis-hadis itu dan menjadikannya seolah-olah sebagai pendapat sang pengumpul. Padahal ini bedanya antara apa yang dilakukan oleh para ahli hadis Syiah dengan yang dilakukan oleh para ahli hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kalangan Syiah mengumpulkan hadis itu apa saja yang dianggap sebagai hadis. Kemudian para mujtahid, para ulama harus menyeleksinya sendiri-sendiri dan itu membuka apa yang disebut sebagai wilayah ijtihad. Jadi mujtahid itu bukan hanya memiliki kemampuan dalam memahami usul fiqih, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk menyeleksi hadis sedemikian sehingga nanti buat dia misalnya hadis A ini bertentangan dengan salah satu prinsip agama, ya dibuang. Atau ada cacat dalam matannya, dibuang. Ada cacat dalam sanadnya, dibuang. Berarti, makanya tidak ada yang menyebut misalnya Sahih Al-Majlisi atau Sahih As-Saduq atau Sahih Al-Mufid, kan tidak ada. Jadi itu hadis memang tidak dianggap sahih oleh siapapun, bahkan oleh penulisnya sendiri. Berarti ulama-ulama Syiah tidak menganggap semua hadis yang berada dalam Biharul Anwar itu sahih. Ya pasti tidak, bahkan penulisnya sendiri tidak menyatakan hadisnya ini sahih, gitu kan. Apapun yang menurut dia ada orang menyatakan itu hadis, ya lemah pun dimasukkan, bahkan nanti akan ketahuan bahwa sebagian besar itu kumpulan hadis itu ternyata lemah. Di pandangan siapa? Pandangan para ulama yang datang setelahnya, gitu. Ya. Tuduhan berikutnya nanti kita akan cuplikan screenshotnya dari tuduhan-tuduhan tersebut adalah bahwa Ustadz Musa berceramah menghina ipar Nabi Muhammad SAW yang mereka sebut sebagai Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan di sebuah lembaga bernama Islamic Cultural Center Jakarta. Dan Ustadz Musa disebut sebagai editor Mizan, dan dari situlah mereka mengkaitkan dengan Haidar Bagir sebagai pendiri Mizan. Dan menganggap dua orang ini sama-sama masuk dalam kelompok takfiri Syiah. Kira-kira begitu. Oke. Sayyid Muawiyah. Antum sebut menghina ipar Nabi Muhammad Sayyid Muawiyah. Sayyidina Muawiyah. Ya, pertama gimana antum
merasa bersalah nggak nih, Ustaz? Ya, pertama begini ya, Sayyidina Muawiyah itu bid'ahnya. Orang tidak menyebut Sayyidina Muawiyah kecuali kelompok kecil dari umat Islam. Itu yang pertama. Apa biasa nyebutnya, Ustaz? Ya, Muawiyah, Khalifah Muawiyah lah. Kalau memang itu biasanya orang menyebutnya sebagai Khalifah Muawiyah. Kalau Sayyidina Muawiyah saya baru dengar di video itu dan mungkin hanya sebagian kecil umat Islam yang mengatakan begitu. Karena apa? Karena umat Islam juga tahu, sejarah mencatat bahwa Muawiyah melakukan perlawanan terhadap hakim yang sah, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kalau ada yang bilang Imam Ali itu bukan khalifah keempat, silakan. Yang jujur, jangan takiyah dalam pandangan mereka, yaitu berbohong. Silakan. Jadi nyatakan terang-terangan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu bukan khalifah. Oleh sebab itu Muawiyah ketika itu melakukan sesuatu yang benar dengan melakukan oposisi yang sah, bukan buat. Nah, ini saja sudah merupakan cacat yang jelas. Dan konflik yang terjadi ketika itu, Siffin itu adalah pemberontakan faksi Muawiyah yang berangkat dari Syam atau Syria sekarang untuk menggugurkan pemerintahan yang legitimate. Dan ini sesuatu yang ada dalam sejarah sudah 1400 tahun, bukan karangan Musa. Itu ada dalam sejarah. Memberontak terhadap Khalifatul Muslim yang diakui. Yang diakui. Salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Yang mereka juga sebenarnya akui ya. Nggak tahu, makanya harus ditanya. Jangan mereka nggak mengakui. Silakan. Kalau nggak mengakui, silakan. Yang katanya kan mereka itu pemberani, katanya, meskipun akun ini pun tidak ada orangnya, jadi cuma sekedar akun anonimus. Nah, kalau mereka memang punya pikiran bahwa pemberontakan itu adalah suatu yang bagus, wah bahaya, ini merusak akal sehat manusia, ya kan? Pemberontakan itu telah mengakibatkan kematian ribuan sahabat. Ini kan fakta. Berarti tidak bisa. Figur Muawiyah ini di kalangan Ahlus Sunnah pun kontroversial. Sangat kontroversial. Kan ada hadisnya. Ketika hadis Nabi yang menyatakan tentang Ammar bin Yasir, dan hadis itu jelas-jelas mengatakan bahwa wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh Al-Fi'atul Baghiyah, yaitu kelompok Bughad, kelompok yang memberontak terhadap kekuasaan yang sah. Nah, ini terkenal. Jadi ini bukan kata saya. Adapun tentang apa yang dibilang bahwa sebentar, sapaan Sayyidina ini penghormatan ya? Penghormatan kan biasanya yang disebut Sayyidina itu Khulafaur Rasyidin ditambah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ini yang ma'ruf disebut sebagai Sayyidina. Yang lain saya nggak kurang akrab gitu ya. Jadi kita perlu bertanya juga. Ini menghormati pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Adapun hubungan dia dengan Rasulullah dalam apa disebut sebagai ipar, ya itu bukan berarti hubungan keluarga, bukan berarti menunjukkan orang ini terus kemudian akan terus bagaimana dengan paman Nabi? Kan mereka semua mengkafirkan paman Nabi yang Abu Thalib maupun Abu Jahal maupun Abu Lahab, semuanya dikafirkan oleh mereka. Bagaimana? Keluarga itu urusan privat, memberontak itu urusan publik. Dan di situ bicara tentang berapa banyak nyawa orang yang melayang, kan gitu. Ini kan pertanggungjawaban. Plus yang saya sebut sebagai pendirikan gangster-gangster itu tercatat dalam sejarah. Orang di antara antum disebut menghina itu karena antum mengatakan Muawiyah berperan membangun gangster. Nah, saya bilang atau itu kan kriminal. Jadi itu ada komandan perang yang sangat dekat dengan Muawiyah yang disebut sebagai Busur bin Abi Arta'ah, yang juga dicatat dalam sejarah. Jadi saya cuma mau menyebutkan beberapa saja sumber. Misalnya kita baca saja Tarikh Tabari, ya. Kemudian baca juga Ibn Abil Hadid, Syarah Ibn Abil Hadid, ya, Syarah Nahjul Balaghah oleh Ibn Abil Hadid. Kemudian bicara tentang A'lamun Nubala dalam kaitannya dengan Busur bin Abi Arta'ah. Ini siapa dia? Bagaimana, apa yang dia lakukan bersama Muawiyah ketika itu. Kemudian baca entry tentang Muawiyah di Usudul Ghabah, buku, ya. Kemudian Al-Isti'ab, kemudian juga Tahdzib Ibn Asakir, Tarikh Damashq, juga An-Niza' wa Takhasum lil Muqrizi, dan lain sebagainya. Itu buku-buku Ahlus Sunnah. Oh iya, kan saya bicara dalam konteks ini semua ada, bukan karangan saya. Ini ada di dalam catatan sejarah. Nah, siapa Busur ini? Ya, Busur ini adalah orang yang melakukan apa yang sekarang itu kalau bisa disebut sebagai
aksi-aksi teror gitu, yang mengguncang kekuasaan Imam Ali. Sedemikian sehingga kekhalifahan Imam Ali itu dipenuhi oleh keonaran, dipenuhi oleh ketidakstabilan, dan pelaku instabilitas inilah yang kemudian ingin dihentikan oleh Imam Ali. Makanya Imam Ali membawa pasukan ke Siffin. Siffin itu kan perbatasan antara Irak sekarang, di mana waktu itu adalah ibu kota pemerintahan Muslimin, Khalifah keempat, untuk menghentikan keonaran dan civil disobedience atau pembangkangan sipil dan militer, pemberontakan militer yang dilakukan oleh Muawiyah di Syam. Maka Imam Ali membawa pasukan ini ke Siffin, perbatasan itu, atau sekarang disebut dengan Riqah. Masih ingat toh, Riqah itu adalah salah satu ibu kotanya ISIS. Kan itu kan sebetulnya ingin mengembalikan nostalgia Riqah itu. Nah, di sini kita jadi tahu bahwa persoalan bahwa Khalifah keempat ini sah itu kesepakatan muslimin. Iya. Terus kemudian ada pemberontak. Ini pemberontaknya mau dihukumnya apa? Orang baik ini. Mau gitu? Ya silakan. Tapi kalau saya nggak bisa, saya kira orang waras tidak akan mau mengatakan begitu. Pemberontakan yang menumpahkan darah, bukan 1-2 orang. Nah, ini bukan pemberontakan medsos, ini pemberontakan militer. Berarti sangat ganjil. Ada di kalangan Ahlus Sunnah sekalipun ada kelompok atau orang seperti akun ini yang begitu menghormati Muawiyah dengan menyebutnya sebagai Sayyidina. Sayyidina itu menurut saya bid'ah yang baru. Oh, bid'ah. Ya, sepertinya belum pernah ganti lagi. Ya, kan kita ini kan hidup di Indonesia bertahun-tahun, saya kira kita semua tidak pernah mendengar Sayyidina Muawiyah ini ya. Ini antum juga mengirim link soal Bushr bin Abi Artod di Wikipedia. Ya, berarti itu masyhur juga orang ini. Dia terkenal orang ini, makanya saya bilang sebagai pembuat onar. Ya, dan melancarkan serangan-serangan militer yang sekarang itu bisa kita kategorikan sebagai instabilitas. Dan dia adalah kaki tangan Muawiyah. Jelas. Partisan oleh sejarawan ya. Partisan Muawiyah yang diakui oleh ahli-ahli sejarah ya. Dan disebut oleh dalam dan ini kan bukan kitab Al-Sunnah tadi. Iya, ini kan bukan cerita 10 hari yang lalu yang orang masih buta. Ini semuanya tersedia, dan kita ini kan di era medsos, di era internet, orang mau cari dokumen tuh gampang. Jadi ya monggo lah menghormati, apalagi ini di Wikipedia. Iya. Jadi menghormati kemelekan orang lah terhadap referensi gitu ya. Nah, ada lagi yang berikutnya Ustadz, soal buku dialog Sunni Syiah. Ini saya nggak tahu apa antum mau menanggapi atau tidak. Yang disebut dialog dalam buku tersebut adalah fiktif. Itu dialog antara ulama Syiah yang bernama Abdul Husain Al-Musawi, Syarafuddin Al-Musawi, dengan ulama Ahlus Sunnah, siapa nama sini? Salim Al-Bisri ya, Salim Al-Bisri. Nah, itu dialog itu disebut fiktif oleh akun ini dan dianggap itu fitnah terhadap Syekh Al-Bisri. Iya. Ada atau menanggapi atau tidak? Ya, menurut saya itu hak dia untuk memberikan tuduhan seperti itu. Toh itu juga sudah dijawab, sudah dibantah lagi, sudah banyak isinya seperti itu. Ya, tuduhan itu kan murah. Sama seperti saya ini kalau dituduh misalnya kafir, ya kan nggak masalah ya mau dituduh kafir. Anda kan bukan pemegang pintu surga, juga kunci surga bukan di Anda, juga wahyu nggak turun kepada Anda. Jadi Anda ini bukan siapa-siapa mau menuduh orang kafir, musyrik, ahli bid'ah, ahli dhalalah, sesat dan lain sebagainya. Itu silakan saja. Jadi tuduhan itu yang penting didasarkan pada bukti, ya kan? Nah, karena itu saya sebenarnya tidak pernah akan menanggapi seperti ini, karena kadang-kadang buat apa juga. Tapi sekali-kali kita perlu menanggapi, bukan apa-apa, dalam rangka orang itu biar tahu kita juga bisa tanggapan. Bukan. Dan ini sebenarnya sapaan, gitu ya, kepada para penuduh nih saya, yang Anda tuduh dan lain sebagainya. Saya mau mengatakan bahwa saya ini Muslim. Kalaupun Anda tuduh kafir, terserah Anda. Toh cap sertifikasi Islam bukan di tangan Anda, dan kalau Anda mau bilang Anda ini mau berbangga terhadap keislaman Anda, saya ingatkan terhadap surah Al-Hujurat ayat 17, janganlah berbangga, janganlah mengira keislaman Anda ini suatu kebanggaan, ya.
karena sebetulnya ukurannya itu ada di tangan Allah. Dan juga Anda tidak punya apa-apa. Tuduhan Anda terhadap Haidar Bagir misalnya sebagai orang Syiah dan lain sebagainya itu tidak mengurangi jasa besar dia, kontribusi dia di bidang-bidang sosial, pendidikan yang sedemikian sehingga dia diakui oleh sebuah lembaga di Yordania sebagai satu dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Dan itu berulang-ulang dia dinobatkan dalam kategori apa? Filantropis. Artinya orang ini punya kontribusi sosial yang jelas, kebaikan yang jelas, terukur. Nah, Anda siapa? Monggo. Kalau memang mau melakukan kompetisi dalam amal soleh. Jadi tanggapan ini juga sebenarnya sebagai ya sapaan tadi ya, supaya ya untuk menunjukkan argumentasi yang kira-kira mungkin diterima oleh mereka. Nah, semoga saja. Karena apa? Karena pada akhirnya selelah apapun mereka mau mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari Islam, sebenarnya akan lebih lelah lagi mereka mengislamkan yang non-muslim. Lebih banyak lagi jumlahnya. Jadi kalau mau berpikir angka saja, orang sudah menyatakan syahadat. Saya misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah muslim mau mereka keluarkan. Padahal Rasulullah kalau kita ingat di Fathu Makkah, musuh-musuh bebuyutannya yang sayangnya salah satunya adalah tuan dari pembuat akun ini, misalnya Abu Sufyan, perang bersama Nabi, darahnya sahabat-sahabat mulia Nabi dibunuh, ditumpahkan dalam perang Badar, perang Uhud dan peperangan-peperangan lainnya. Ketika Nabi membuka Mekah, membebaskan Mekah, Nabi memuliakan dia, tidak menghina dia, tidak menjarah harta dia, bahkan menyatakan bahwa siapa yang masuk ke rumah dia akan aman. Ini kan Rasul rahmat. Ayo, kalau mau belajar Islam, belajarlah dari Rasul SAW. Jangan belajar dari orang yang mengisi sejarah Islam dengan darah, dengan peperangan, pembantaian dan lain sebagainya. Ini ajakan saya. Dan kalaupun mereka menolak, mau menuduh saya macam-macam dan lain sebagainya, saya ingin katakan bahwa tuduhan itu murah dan tidak ada efeknya. Jadi maksudnya ya kesian saja. Ini kan kita di zaman, dan mereka bukan jaksa atau hakim ya. Pasti. Ya itu untungnya. Alhamdulillahnya kan jaksa dan hakimnya Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kita bersyukur bahwa Allah ini adalah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghafurur Rahim dan lain sebagainya, yang sifat-sifatnya itu adalah sifat-sifat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan memberi tempat pengampunan kepada siapa saja. Ini Allah yang kita percaya seperti itu, dan bukan mereka. Dan mereka juga nggak dapat wahyu dari Allah, nggak dapat mandat apa-apa, nggak punya sertifikasi dari langit sebagai orang paling muslim dan paling mukmin sehingga bisa ngecap orang keluar masuk, kasih kupon masuk, kupon keluar, tanda luar dan lain sebagainya. Siapa mereka? Siapa? Kan bukan saatnya gitu kan? Apakah tidak saatnya mereka ini membuka diri? Saya kira ini ajakan kepada semua, kepada semua gitu. Yang terakhir, ini berkaitan juga nih dengan apa yang kita sampaikan. Kata mereka, dengan mengutip sebuah hadis dari kitab Syiah, Usul Kafi, kata mereka kalau orang Syiah ngomong, 1/10-nya itu benar, 9/10-nya itu dusta, karena dalam hadis itu berkatakan bahwa 9/10 agama kamu itu adalah taqiyah. Nah, mereka mengartikan taqiyah dusta, berarti antum nih menjawab mereka yang dipercaya mereka cuma satu cuma 1/10. Jadi antum harus jawab nih, kalau nggak sia-sia kita bikin video. Betul. Nah, jadi begini, pertama orang yang ngerti bahasa Arab. Sebagai informasi bahwa saya ini koresponden TV, pernah juga koresponden TV Saudi. Ada korespondensi, ada produk-produk jurnalistik saya. Jadi saya mengerti bahasa Arab. Dan saya berharap orang yang membuat akun yang mengatasnamakan orang yang paling Islam dan yang lain Majusi ini minimal mengerti bahasa Arab. Dengan tanya kepada kamus-kamus Arab, tolong tanya ke kamus-kamus Arab, buka kamus-kamus Arab,
tanya kepada ahli-ahli bahasa Arab, tanya orang Arab dimanapun, Badui, di kota, di mana saja, yang masih muda, yang tua, dan lain sebagainya, tanya, apakah makna taqiyah itu bohong? Kalau mereka bisa mengatakan makna taqiyah itu bohong dalam manapun yang mereka sebut itu tadi, ya tunjukkan di mana itu orang yang ngomong seperti itu. Taqiyah itu seperti yang sudah pernah kita bahas nanti kita sebutkan juga linknya, bahwa taqiyah itu istilah yang dipakai oleh Al-Quran, dipakai oleh hadis, yang intinya adalah orang yang ada dua jenis taqiyah. Pertama, dia merasa khawatir terancam nyawanya sedemikian sehingga apa yang dia anggap sebagai benar tidak dia ucapkan. Dan itu berlaku untuk semua manusia. Manusia ini ketika nyawanya terancam, ya dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang dia ketahui. Nggak semuanya. Ini kan bukan hanya ajaran ada ajaran seluruh orang berakal. Sekarang Anda kalau terancam nyawa Anda, bukankah nyawa ini dalam agama pun, dalam Islam pun, nyawa itu dalam maqasidus syariah, hifdzun nafs itu salah satu di antara prioritas. Apapun yang lain boleh dilakukan dalam rangka menjaga nyawa. Bahkan dalam perusahaan-perusahaan modern sekalipun ada perjanjian-perjanjian untuk tutup mulut ya. Ya, kan gitu. Nah, yang kedua itu taqiyah mudarah dalam pengertian apa? Kalau kita melihat orang lain itu bersikap keras, mengambil sikap A, dan kita ingin berhubungan dengan dia, ya jangan kita mengambil sikap yang berlawanan. Ini kan persahabatan, membangun pertemanan. Seperti yang saya bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu ingin setiap orang itu membangun jembatan dengan yang lain, lita'arafu. Ketika berbicara tentang lita'arafu itu bicara syu'uban wa qabaila, tidak dibatasi agamanya apa, madhabnya apa, pokoknya manusia ini diciptakan oleh Allah memang berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan dan lain sebagainya. Oke, bagaimana caranya supaya yang satu bisa berhubungan dengan yang lain? Ya caranya jangan menunjukkan perbedaan, keras-kerasan. Toh kamu ini nggak bisa menaklukkan orang kan, nggak bisa menaklukkan seluruh dunia, tidak akan pernah bisa menaklukkan siapapun. Jadi dan kepada mereka ini kita ingin bilang bahwa Anda ini mau menaklukkan siapa? Ini loh, kenyataan, lihatlah kenyataan apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Suriah. Anda mau menaklukkan siapa? Siapa yang mau Anda taklukin? Gitu. Tidak bisa semua orang itu harus selalu sama pendapat. Nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu taqiyah itu dari dimensi mudarahnya lebih dianjurkan untuk lebih menonjolkan persamaan daripada perbedaan. Membangun jembatan. Itu namanya taqiyah. Iya, membangun jembatan. Kalau orang disuruh enggak bangun keras-kerasan, loh ini mau adu ayam apa adu kambing atau apa? Kita kan manusia. Kepada juga pembuat akun itu, nah saya mau bangun jembatan. Mau Anda sebut ini taqiyah, mau Anda sebut ini diplomasi, terserah Anda. Pada akhirnya kalau Anda mau monggo, alhamdulillah. Kalau enggak ya rugi Anda sendiri. Toh Anda ini bukan siapa-siapa kan? Saya ingin mengatakan seperti ini bukan siapa-siapa karena memang pada kenyataannya dunia nggak akan bisa ditaklukin. Siapa yang sudah ditaklukin sih? Dengan cara begitu, apalagi kalau sejarahnya nggak pernah bisa ada satu paham, satu kesepakatan. Apalagi kalau mereka mau mencontoh, meneladani guru dan pemimpin mereka yaitu Muawiyah. Muawiyah ini paling jago berdiplomasi sedemikian sehingga dikenal dalam sejarah itu syi'ru Muawiyah. Artinya rambut Muawiyah. Artinya dalam segala hal Muawiyah itu dengan musuhnya selalu membangun meskipun sehelai rambut jembatan pertemanan ini teladan mereka pun mengajarkan begitu gitu. Oleh sebab itu sikap Ahlul Bait misalnya terhadap Muawiyah beda dengan sikap Ahlul Bait terhadap Yazid, ya kan? Imam Hasan masih mau berdamai dengan Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah itu tadi masih menyisakan sehelai rambut perhubungan. Nah, komunikasi masih membangun, masih bersurat menyurat dan tidak memaksa. Muawiyah beda dengan Yazid. Yazid langsung menekan, harus berbaiat, harus begini, harus begini. Kalau Muawiyah enggak, berdiplomasi, berbicara tentang kekerabatan, bicara tentang ini, menulis surat ini dan itu dan ini dan itu, dan perang Siffin juga menunjukkan bagaimana ketika dia terdesak ya oleh Imam Ali, dia menggunakan trik yang namanya kita tahu ya
Itu tadi mengangkat Al-Quran, sehingga Imam Ali dan juga para sahabat lain menghentikan peperangan. Ini kan menunjukkan Anda juga bukan orang yang mau meniru siapa. Kalau meniru Muawiyah pun, Muawiyahnya seperti itu. Saya kira begitu. Jadi intinya, apalagi kita sudah sampaikan di pembahasan sebelumnya, ketika Allah mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwa di dalam jiwa setiap orang itu ada fitrah Allah. Yang itu artinya Anda tidak bisa habisin orang itu. Toh orang itu kan juga makhluk Allah. Allah menciptakan dia untuk tujuan. Di samping juga yang menarik adalah bahwa dalam kenyataannya Allah telah menyatakan bahwa menciptakan manusia min nafsin wahidah, dari jiwa yang sama, kan gitu. Artinya ini cara kita untuk membangun komunikasi gitu. Ini akun ini dengan melontarkan cerita-cerita, narasi-narasi, tuduhan-tuduhan itu seolah-olah mereka itu tidak suka dengan takfir, dengan pengkafiran, tapi nama akun ini sudah menunjukkan mereka sendiri adalah takfir. Nah, itu komentar untuk. Ya, jadi kan seperti saya bilang, takfir, pengkafiran terhadap orang lain itu nggak ada gunanya, kecuali untuk sebuah momen, yaitu menghabisi nyawa orang. Karena dalam akidah sebagian mereka, dalam akidah mereka, orang yang kafir boleh dibunuh, kafir yang manapun. Nah, orang yang muslim secara zahir seperti saya, menurut mereka itu kan muslim secara zahir, taqiyah dan seterusnya mereka, supaya halal darahnya dikafirkan dulu. Padahal dalam akidah yang sebenarnya orang kafir nggak halal darahnya. Siapa bilang orang kafir halal darahnya? Orang kafir nggak halal darahnya. Manusia itu nggak halal darahnya. Apa manusia itu kambing atau ayam boleh disembelih? Di dalam pikiran mereka, manusia itu kalau sudah dikafirkan menjadi halal. Nah, itu bila ini kesalahpahaman, mungkin kita akan bahas pada sebuah episode khusus. Artinya pengkafiran itu sebuah sarana untuk pembantaian. Padahal Al-Quran dan hadis Nabi dan perilaku Rasulullah tidak membunuh semua orang kafir, ya kan? Yang dibunuh adalah yang mau membunuh, yang diperangi adalah yang mau memerangi. Jadi posisinya itu defense, mempertahankan diri. Oleh sebab itu, kalau mereka mau mengkafirkan saya cuma sekedar guyon, bercanda saja, atau menganggap saya kafir, atau terserah, nggak masalah. Tapi jangan dijadikan sebagai alat pembunuhan. Nah, kalau alat pembunuhan ya akan ada urusannya sudah hukum, urusannya sudah kejahatan, ya kan? Dan itu saya kira memang motifnya kemungkinan ada ke situ. Saya berdoa supaya tidak, mudah-mudahan. Bukan motif pembunuhan, bukan motif penghalalan darah. Nah, karena dalam akidah mereka, kalau orang sudah dikafirkan, siapapun yang dikafirkan itu, terutama Muslim, karena mereka itu sama darah Muslim itu kadang-kadang, ya ini kalau kita lihat bercermin ke ISIS dan lain sebagainya, kan ISIS itu kan tidak ke Israel, tidak ke Uni Soviet, tidak ke Amerika, tidak kemana-mana kan, yang dibunuhi kan muslimin. Mereka semakin ganas terhadap sesama muslim karena ingin memonopoli Islam, mendominasi nama Islam. Padahal dalam sejarah Islam ini selalu mengandung faksi-faksi dan golongan-golongan dari mulai dulu. Dan bukan jadi Islam, semua masyarakat manusia ini selalu semua masyarakat manusia, semua penganut agama lain beragam, itu fakta yang bukan saja tidak bisa diubah, harusnya kita manfaatkan untuk mendidik diri kita belajar lebih banyak dari yang berbeda. Karena kalau kita mau belajar dari yang sama, nggak ada penambahan, nggak ada added value, tidak ada nilai tambah. Kita belajar dari yang berbeda, dan itu yang disebutkan oleh Al-Quran. Allah menjadikan kalian itu suku-suku, berbangsa-bangsa dan bergolongan-golongan lita'arafu. Karena tidak mungkin ada ta'aruf. Ta'aruf itu kan saling belajar, saling menambah ma'rifat, saling menambah pengetahuan. Tidak mungkin terjadi kalau sama yang sama. Kalau yang sama ya. Jadi pikiran itu tidak mungkin berkembang, tidak mungkin maju kalau dengan yang sama. Justru ketika terjadi dialektika dengan yang lain, yang berbeda, pikiran itu maju. Persis. Ini yang mengapa ketika Allah berbicara tentang suku-suku, golongan bangsa-bangsa dan lain sebagainya, Allah bicaranya ta'arafu. Li ta'arafu itu kan lam ta'lil, artinya lam untuk.
dijadikan bergolongan-golongan berbeda-beda dan lain sebagainya agar kalian saling mengenali. Loh, kalau saya harus sama-sama kamu nanti nambahnya apa? Lah, masa mau ketemu sama orang yang sama ini nggak bisa dong. Kan itulah mengapa Allah juga menjadikan dari jiwa yang satu itu langsung apa? Menjadikan pasangannya yang berbeda supaya belajar dari pasangannya. Nanti menjadikan anaknya berbeda anak dan seterusnya berbeda, semuanya berbeda. Gitu. Kalau sama tidak bisa ada pelajaran. Jadi cita-cita yang tidak masuk akal untuk menjadikan semua orang sama, menyeragamkan, itu cita-cita orang yang kurang piknik. kurang gaul ya, dan tidak ada itu, bukan sesuatu yang dianjurkan Allah, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berulang-ulang menyatakan adanya perbedaan meskipun dari satu jiwa yang sama. Jadi ada persamaan substansial dan ruhani, tapi dalam penjabaran, penjelmaan, manifestasi beragam. Karena di manifestasi itulah kamu akan belajar saling menggali dari satu sama lainnya. Gitu. Kalau sudah anti-anti, ya tidak pernah akan maju pikiran gitu ya. Karena tidak bisa atau tidak mau bahkan mengenal orang yang berbeda dengan dia, atau dengan kelompok mereka. Oke, baik Zed. Itu sudah beberapa lontaran yang mereka sampaikan atau tuduhan. Ada beberapa jadi dari video itu ada beberapa hal lain tapi bukan terkait dengan Ustadz Musa, jadi tidak akan kami tanggapi. Demikian para pemirsa. Sedikit catatan aja, jadi lagi-lagi saya ingin ingatkan bahwa saya menanggapi ini baru sekali, ya, meskipun tuduhan itu sudah sering. Itu dalam rangka apa? Saya ingin menyapa. Ta'arufu tadi. Ta'arufu. Ini saya, kalian siapa? Silakan. Ayo kita berdialog yang enak, yang relax gitu loh. Biasa-biasa saja. Anda juga nggak akan bisa mengalahkan semua orang. Juga Anda kalau mau melakukan kejahatan pasti akan tertangkap, pasti akan ketahuan. Dan sayangilah diri Anda karena kejahatan di dunia itu dibalas di dunia plus di akhirat. Lebih baik lakukan kebaikan. Dan Anda jangan menuduh-nuduh orang yang tidak ada dasarnya. Gitu. Ya. Oke, demikian pemirsa sekalian. Tanggapan dari kami dan Ustadz Musa terhadap video tersebut. Jadi intinya adalah kalau ingin beragama sesuai dengan tuntutan fitrah, maka kita harus bisa saling mengenal satu sama lain atau dengan berbagai pandangan yang berbeda, bukan malah menutup diri dengan anti A, anti B, anti C dan sebagainya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.